Lihat dalam beberapa hari perdagangan di tahun baru 2026, performa IHSG bisa dikatakan cukup gemilang ya Pak, beberapa kali menyentuh level all time high baru, bahkan sudah 9.100 meskipun tadi pagi Pak sempat ada koreksi di 9.000. Nah tapi kalau Anda melihat sebetulnya bagaimana sih pergerakan IHSG di awal tahun ini, kemudian juga peluangnya untuk mencapai target 10.000 di akhir tahun 2026? Ya, jadi sebetulnya kalau IHSG itu seolah-olah apa ya, pen up ya. Sebetulnya kita expect di 2025 itu bisa higher gitu ya. Tapi kan ternyata di pertengahan itu kan nggak kemana-mana ya di 8.000 something, walaupun akhirnya ditutup mendekati 9.000, 8.600. Nah mungkin ini yang menyebabkan di awal tahun itu naik ke 9.000 dan all time high beberapa kali gitu ya. Sebenarnya itu udah kita expect karena selama ini ya terlalu murah gitu ya valuasinya. Nah, cuma mungkin untuk menuju akhir tahun di atas 10.000 kita nggak ngelihat itu sih. Karena memang pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri itu kita perkirakan memang akan lebih tinggi dari 2025, tapi mungkin di antara 5-5,4% GDP growth gitu ya. Nah ini translate into EPS juga mungkin sekitar 12-15% growth gitu ya. Jadi kita ngelihat mungkin 9.700 sih level yang kita targetkan untuk 2026. Di 2027 Sasa, nah kita bisa melihat sampai 10.700. Oke, jadi possibility-nya untuk tahun 2026 ini at least 9.700, baru tahun depan baru mungkin bisa menapak di level 10.000 ya Pak Awan. Betul. Tapi kalau melihat berbagai katalis yang akan mungkin mewarnai perdagangan pasar keuangan tanah air dan juga global di sepanjang 2026 ini, apa saja sih Pak? Apakah memang geopolitik ini masih akan menjadi highlight juga? Betul, geopolitik adalah satu faktor yang sering saya katakan akan berpengaruh kepada market, walaupun kalau tidak materialize itu akan fade away ya, market akan digest itu dan akan meninggalkannya gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba erupted, misalnya seperti di awal tahun ya, ada penangkapan Presiden Venezuela, ada tension di Iran gitu. Tiba-tiba lagi Denmark sekarang Pak. Dan Greenland dan ancaman ke negara-negara Amerika Latin oleh Trump gitu ya. Itu mengakibatkan volatility meningkat. Nah, tetapi kalau di Indonesia dinamiknya agak beda. Mungkin karena adanya faktor tadi saya katakan bahwa di 2025-nya mungkin ada pen up yang terhalang ya oleh domestic investor gitu ya, dan itu materialize di awal tahun, tetapi juga tertunda sehingga ya di 9.100 ini ada koreksi misalnya kita lihat hari ini. Nah, dinamika ini sebetulnya IHSG itu didorong oleh 3 faktor. Sasa kalau saya refresh sedikit gitu ya. Yang pertama adalah tentunya fundamental. Fundamentalnya seperti apa. Yang kedua adalah teknikal atau momentum. Momentumnya seperti apa. Yang ketiga adalah geopolitical tension. Banyak hal-hal yang mungkin nggak relevan dengan Indonesia tapi berdampak karena kena ke currency kita. Nah itu juga bisa berdampak ke surat utang kita. Yieldnya misalnya kita lihat akhir-akhir ini meningkat walaupun inflasi sebetulnya ya naik, tapi yield bonds kita masih menarik sebetulnya gitu ya. Nah ini kalau yieldnya terus bergerak naik akan berdampak ke valuasi IHSG juga. Nah jadi akan menarik sekali 2026 ini kita melihat fundamental ekonominya baik gitu ya. Tapi juga kita melihat ada geopolitical tension gitu ya. Nah sama mungkin kita harus hati-hati dengan pembalikan dari sisi technical. Tadi kan ada 3 faktor ya. Betul. Fundamental, geopolitical, sama technical. Pembalikan di technical untuk saham-saham yang nggak justify fundamentalnya dan sudah naik tinggi. Saya menyebutnya yang valuasinya sudah astronomical numbers gitu ya. Nah ini yang lalu pertanyaannya kenapa bisa 9.700 tetap gitu ya misalnya target kita. Karena fundamental akhirnya akan berperan penting, dan itu saham-saham blue chips yang sekarang mungkin under value atau at par gitu ya. Dia akan menunjukkan valuasi premium menuju akhir tahun ya, diantaranya perbankan gitu ya, saham-saham blue chips.
Begitu Sasa dinamikanya kira-kira di 2026 ya. Oke, Pak Wan, kita mungkin akan bahas satu tadi terkait dengan geopolitical tension. Nah ini kan tentunya pada akhirnya juga bisa mempengaruhi inflasi Amerika Serikat. Nah kita tahu bahwa ekspektasinya di tahun ini The Fed akan memangkas suku bunga acuan. Tapi kalau Anda lihat sendiri dengan berbagai dinamika yang ada, apakah ada kemungkinan The Fed akan mengubah pivotnya Pak? Agak sedikit teknikal ya Sasa, jadi ada secara akademik itu ada namanya Philip curves, di mana itu menggambarkan inflasi terhadap unemployment. Nah kalau kita notice gitu ya, The Fed itu selalu memihak pada unemployment. Jadi ketika unemployment-nya meningkat gitu ya, dia akan memilih cut meskipun inflasi tinggi gitu ya. Nah apalagi inflasi ini kita bisa dissect dari dua sisi. Apakah demand pull penyebabnya atau cost push. Geopolitical tension biasanya menyebabkan harga minyak naik atau komoditas, apakah itu hard ataupun soft commodity itu akan naik Sasa. Nah ini berdampak pada bukan demand pull tapi cost push. Cost push obatnya bukan menahan suku bunga apalagi menaikkan suku bunga karena itu akan berdampak harga akan terus naik gitu ya. Itu harus dibarengi dengan cut. Nah, jadi kalau penyebabnya geopolitical tension dan kita notice angka unemployment di Amerika itu terus meningkat ya, atau penyerapan tenaga kerjanya rendah, mereka most likely ada pada posisi untuk melakukan cut. Cuman cut-nya ini harus berdasarkan data, bukan diorder oleh eksekutif misalnya gitu, karena ya The Fed kan independen. Jadi dinamikanya di situ sih. Kita tetap melihat akan terjadi cut. Mungkin agak bergeser, bukan di awal tahun gitu ya, mungkin di kuartal 2 dan mungkin di kuartal 3 gitu ya. 2 atau 3 kali cut akan dilakukan oleh The Fed untuk menjaga supaya ekonomi mereka itu paling enggak soft landing gitu ya, nggak hard landing. 2-3 kali, tapi justru dimulainya mundur ya Pak ya, dari semula di kuartal pertama tapi jadi mundur di kuartal 2. Betul. Nah dengan ekspektasi The Fed yang masih akan memangkas suku bunga acuan meskipun mundur, kalau Anda lihat dari segi spread dengan BI rate sendiri, seperti apa sih Anda melihatnya Pak? Nah ini ya, jadi mungkin sebelumnya kan sangat menarik real yield kita gitu ya, dan spread policy rate kita terhadap apa yang dijadikan benchmark dunia, which is the Fed gitu ya, dan US Treasury. Nah tapi kan sekarang menyempit gitu ya, bukan berarti di level selisih 200-230 basis antara bond yield 10 tahun kita dengan US Treasury itu Indonesia tidak menarik lagi gitu, bukan. Tapi namanya investor gitu ya, kalau mereka bisa beli lebih murah, ya kenapa enggak gitu. Mereka punya harapan itu masih bisa lebih murah lagi, spreadnya lebih menarik lagi. Tetapi ketika itu bertahan di situ gitu ya, dan pergerakannya itu tidak kemana-mana, mereka akan nggak banyak pilihan gitu, dan akan kembali memberi surat utang Indonesia. Apalagi nih Sasa, pemirsa CNBC ya gitu, kita juga udah lama nggak di-upgrade kredit ratingnya gitu. Nah kalau ekonomi kita membaik, budget bisa di-handle gitu ya, defisit tidak lebih dari 3%, dan kita naik nih kredit rating kita, apalagi bisa menyentuh single A minus misalnya gitu ya, rasanya di bawah 200 basis selisih itu justified.